Selamat pagi Bapak Ibu. Tiba saja kita mendengar firman Tuhan yang akan kita bacakan di Matius 7 ayat 24 hingga 27. Temanya adalah dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu dan sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia membicarakan tentang dua macam dasar. Beberapa hari yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang berbagai macam hal-hal pengajaran yang Tuhan ajarkan di atas bukit. Dan untuk yang berikutnya Tuhan pada kesimpulan Tuhan mau ambil semacam peringatan bahwa setiap orang yang mendengar perkataannya ini, ya, yang minggu-minggu lalu sudah kita bahas, dan melakukannya, berarti dia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Batu itu adalah sesuatu firman yang sudah kita lakukan. Jadi kita mendengar kemudian melakukannya, mendengar kemudian membangunnya di atas batu. Firman Tuhan itu sama dengan batu, saudara. Jadi kekuatan kehidupan kita ketika menghadapi badai masalah dan cobaan, banjir sekalipun, kita tetap bertahan. Karena kita meletakkan iman kita, meletakkan pedoman hidup kita pada firman Tuhan dan kita melakukannya. Jadi banyak orang saat ini suka mendengar firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, bahkan mempelajari firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada badai topan, kemudian ada banjir, rumah itu pasti akan roboh dan rusak. Jadi pengetahuan kita, teologi kita, juga segala macam ilmu yang kita pelajari selama kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, baik dari hamba Tuhan maupun dari bacaan-bacaan kitab suci, akan hancur semuanya. Jadi segala knowledge yang kita ketahui akan berantakan semua karena kita tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi yang paling kuat di dalam dunia ini, iman orang Kristen adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan tersebut, seperti yang diajarkan di Alkitab minggu-minggu lalu. Bagaimana banyak sekali hal pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan di sini, seperti garam dan terang dunia. Kemudian kita juga harus menjadi banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan, misalnya hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, mengumpulkan harta, kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berdoa, hal pengabulan doa, dan hal pengajaran sesat. Banyak situ yang kita bahas kemarin, dan kita harus melakukannya firman Tuhan tersebut, sehingga firman Tuhan itu meresap dalam kehidupan kita. Ketika ada badai masalah, kita sudah terbiasa karena kita sudah melakukan sebelumnya. Jadi sampai di situ perenungan kita tentang firman Tuhan, Bapak Ibu, dan harapan saya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini
Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah masing-masing. Tidak perlu pamer, cukup lakukan aja. Nah, dengan melakukan itu saudara sudah membuat Tuhan itu bekerja sama dalam kehidupan saudara. Saya kira cukup firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi.